Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas praktek untuk uji kom klaster 2, di mana unitnya itu ada 6 unit. Pertama itu menentukan spesifikasi jaringan. Ini kalian tinggal melanjutkan di klaster 1 dengan menambahkan device yang ada di soal cerita ya. Ini tabelnya. Lalu di unit kedua kalian diminta untuk merancang topologi jaringan. Tentukan topologi apa yang cocok dari soal cerita di atas yang ini ya. Silahkan ditentukan, lalu buatlah topologi jaringannya menggunakan Microsoft Visio lengkap beserta alamat IP yang telah ditentukan, dimana kan kita sudah menentukan W, X, Y, Z. W-nya itu nomor absen, X-nya itu tanggal lahir, Y-nya itu bulan lahir, Z-nya itu penjumlahan antara X dan Y. Oke, setelah alamat IP sudah ada, kalian akan merancang pengalamatan jaringan sesuai topologi yang kalian buat dan tabel di bawah ini. Oke, setelah semua selesai, kita masuk ke praktek. Ada 3 unit untuk kategori praktek. Praktek yang pertama itu adalah mengkonfigurasi switch pada jaringan. Kita main VLAN. Main VLAN di sini ya. VLAN-nya sudah ada menggunakan WXYZ tadi. Lalu ada kita main router juga karena peruntukannya seperti itu ya. Konfigurasi router dan switch sesuai topologi. Bagilah kecepatan jaringan, nanti kita pakai queues, pakai simple queues, lalu gunakan VLAN sesuai kebutuhan. Setelah ini selesai, lalu kita nyeting akses point, karena di sini unitnya memasang jaringan nirkabel. Terus kita akan menyeting sebuah akses point untuk akses ke aula. Kalau kita lihat di soal ceritanya, gitu ya. Oke, yang terakhir jadi unit ke-6 itu memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan. Setelah semua dikonfigurasikan dengan baik, sudah jalan semua, lalu kita pasangkan semua perangkat tadi, router, switch manageable, dan access point itu ke rack server. Lalu dites koneksi masing-masing ruangan, apakah connect atau belum connect. Oke, hanya segitu ya. Nah, sekarang kita mulai prakteknya. Ini untuk alat-alat prakteknya, kita sudah punya router dengan 4 port di sini, lalu kita punya switch manageable dengan 8 port merek Billing. Lalu untuk access point kita punya TP-Link. TP-Link ya. Nah, 3 alat ini kita akan coba setting. Silahkan disimak videonya dengan baik-baik. Lalu kita juga punya minimal 3 buah kabel ya. Walaupun nanti ketika kita masang di rack server kita butuh kabel lebih dari 3. Tapi untuk coba setting kita cuma butuh 3 kabel dulu. Kalau misalkan sudah selesai, lalu kita siap untuk dipasang di rak, itu butuh lebih dari 3 kabel. Oke. Di sini sudah ada router yang menyala. Bisa dilihat lampu indikatornya sudah menyala. Berarti routernya siap dikonfigurasi. Oke, nah kita butuh 1 kabel internet. Kita bisa cari di belakang komputer kalian masing-masing. Ada kabel internet, ini kabel internet ya. Kabel internet wajib dimasukkan atau dicolokkan ke nomor 1. Ya, nomor 1. Oke,
sudah dicolokkan di nomor 1 ya. Indikatornya juga sudah menyala dengan baik. Kita taruh di sini. Oke. Saya lihat, bisa biar kalian bisa lihat ininya ya. Nih. Oke, setelah sudah connect internetnya, kita masukkan kabel LAN dari PC ke router. Nah, di routernya kita colokin di nomor berapa saja ya. Boleh nomor 2, boleh nomor 3, boleh nomor 4. Bebas. Nah, untuk saya masukin di nomor 2 kabel UTP-nya. Sampai bunyi seperti itu ya. Dan saya masukin satunya di PC. Sampai indikatornya nyala semua. Tuh. Ini dari internet ya, ini dari PC ke PC. Pastikan IP komputer kalian sudah obtain. Caranya tinggal klik kanan di sini. Ada icon internet. Di sini biasanya ya ada, kalau di Windows 7 bentuknya kotak. Ada segitiga kuning atau kotak segitiga silang merah. Kalau saya di sini menggunakan Windows 10, gambarnya gambar bumi. Tinggal klik kanan di Open Network and Internet Setting. Lalu cari ada Change Adapter Setting atau Change Adapter Option. Nah, saya di sini adanya di bawah. Klik lagi. Pastikan semuanya disable ya, kecuali yang tadi saya colokin. Nih, saya cuma di sini ya. Saya coba di disable dulu. Ini kalau kalian di komputernya punya VirtualBox host only, saya sarankan di disablekan dulu. Klik kanan, disable. Nih, klik kanan, disable. Ini gigabit punya saya yang bagian bawah, ini yang saya colokin tadi. Kita coba cek di sini, di klik kanan, properties, pastikan alamat IP-nya obtain. Saya ulang, klik kanan, properties, di bagian sini kalian cari TCP IP 4, ini ya, double klik. Nah, ini masih ada alamatnya, kita coba obtain. Kalau sudah obtain tinggal klik OK. Selesai. Nah, langkah selanjutnya kita buka Winbox. Cari Winbox-nya. Nah. Oke, di sini sudah terbaca ya. Diketik IP address-nya 0000. Kalau kalian masih ada alamatnya, berarti harus di reset. Ini yang 00 berarti belum ada alamatnya gitu ya. Oke, cara loginnya tinggal klik MAC address, atau bentar saya ulang. Buka Winbox-nya, lalu kalian biasanya tuh di manage ya. Di manage kalau misalkan aplikasi baru dibuka gitu ya. Kalian klik Navigate dulu. Lalu di Navigate kalau sudah terbaca, berarti ini sudah ada. Tinggal klik MAC address. Pas klik MAC address, kolom login di atas itu harus diisi oleh username. Username defaultnya admin. Ini admin ya. Password defaultnya itu kosong. Jika sudah begini, MAC address-nya itu kan akan pindah ke atas.
login adminnya akan terisi. Nah, kalau misalkan ininya kosong, kalian bisa ketikkan sendiri admin, passwordnya dikosongkan. Kalau sudah, tinggal klik connect, tunggu sampai dia muncul. Oke, ketika sudah muncul, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mereset si Mikrotik ini. Caranya gimana? Caranya tinggal klik sistem. Di bagian kiri ini ada banyak tools ya. Kita cari sistem, lalu sebelah kanannya kita cari reset configuration. Nih. Nah, ada 3 opsi di sini. Kalian checklist yang no default. Yang lainnya jangan. Klik checklist di no default, terus baru klik reset. Reset config. Yes. Tunggu sampai biasanya dia keluar sendiri ya. Keluar sendiri. Lalu kita close winbox-nya. Buka winbox-nya lagi. Lalu bisa masuk ke Mikrotik yang sudah terreset. Nah, ini sudah keluar sendiri. Tinggal bisa di close atau bisa di cancel. Ini akan masuk ke winbox kembali. Tuh. Sudah muncul. Kita tinggal login ulang. Cek MAC address, klik connect. Oke, ini sudah reset Mikrotiknya. Nah, setelah reset, kita setting identitasnya. Caranya tinggal klik sistem, identity, sistem identity ya. Identitasnya kita ganti pakai nama sendiri aja. Boleh pakai spasi, boleh tidak, silahkan, bebas. Tinggal apply, oke. Kita ke menu interface. Di menu ini adalah menu pengaturan mana interface nomor 1, interface nomor 2, interface nomor 1 buat apa, interface nomor 2 buat apa, penamaannya ya, biar nggak bingung. Ini opsional juga, tapi saya sarankan dirubah, karena nanti akan berpengaruh. Kalian kalau misalkan orangnya pelupa apalagi, ini akan sangat membantu. Merubah interface, tinggal klik interface. Ether satunya kita rubah menjadi 1 ISP atau modem. Kalau saya seperti ini ya, silahkan kalian bebas. Yang penting ada unsur ISP atau modemnya. Tinggal apply. Oke, lalu Ether 2 itu tinggal rubah. Kasih 2-nya, 2 ini untuk port VLAN ya. Ether atau port VLAN silahkan bebas. Ether 2 VLAN. Apply, oke. Nah, karena di sini kita menggunakan VLAN yaitu WXYZ 10, 20, 30 dan 50. Jadi VLAN-nya 10 untuk lab RPS 1, untuk VLAN 20 RPS TKJ 2, VLAN 30 RPS TOI, VLAN 50-nya Aula. Jadi kita tinggal tambahkan di winbox-nya di bagian VLAN. Masih di interface ya. Klik VLAN. Tambahkan. Di sini ada namanya, tinggal ketikkan VLAN 10 tadi ya. RPS TKJ 1. VLAN ID-nya 10. Interface-nya baru tadi ETH2 VLAN. Tinggal apply. Cara cepatnya tinggal klik copy, kasih nama lagi di sini VLAN 20 RPS TKJ 2. Ini VLAN ID-nya 20. Ini biarkan, apply, copy. Yang ketiga VLAN 30 RPS TOI. Itu ya, VLAN ID-nya 30. Apply, copy. Yang terakhir VLAN 50 Aula, VLAN ID-nya 50. Apply, oke. Nah, ketika sudah ada 4 seperti ini, maka VLAN ini karena kita sudah tandai dia di
Ether 2, maka dia menjadi bagian dari Ether 2. Tuh. 10, 20, 30, dan 50 untuk aula. Oke. Setelah selesai seperti ini, kita lanjut untuk mengkoneksikan internetnya. Oke, setelah kita mengkonfigurasi interface dan interface VLAN-nya, kita masuk ke DHCP client untuk mendapatkan internet untuk router ya. Caranya tinggal klik IP DHCP client. Nah, di sini ada menu plus, tinggal klik plusnya. Interface-nya kita pilih ISP karena internetnya diperoleh dengan Ether 1. Klik Ether 1, tinggal apply, oke. Kalau internet di belakang komputer kalian oke, kalian kalian bisa langsung mendapatkan alamat statusnya bound gitu ya. Tapi kalau misalkan internetnya kurang oke atau kabel kalian yang di belakangnya itu rusak atau gimana, kalian di sini statusnya bukan bound. Kita coba cek, ini sudah saya disconnect. Nah, dia statusnya masih searching. Kalau misalkan kalau misalkan kabel di belakang kalian rusak atau tidak menyala, tidak berfungsi. Nah, ini searching terus biasanya gitu. Tapi kalau misalkan sudah oke, internetnya oke, kabelnya oke, dia statusnya pasti bound dan sudah dapat alamat 2.3. Ini beda-beda ya. Karena di kalian belum tentu sama seperti saya. Karena beda lab, beda IP gitu ya. Oke. Ini untuk DHCP kalian sudah selesai. Kita coba Oke. Ketika DHCP client sudah selesai, tadi kan alamatnya 2.3 ya. Nah, kenapa di sini alamatnya 10 10 10 1 untuk modem ya? Ininya 10 10 10 2 untuk memudahkan saja. Nah, kalian kan alamatnya sudah jadi sebelum praktek ya. Kalau misalkan pas praktek baru ngeprint, baru ininya disesuaikan dengan alamat router kalian masing-masing. Jadi semuanya diseragamkan saja, ini dan ini. Nanti pas praktek itu menggunakan alamat yang didapatkan di DHCP client. Gitu ya, nih 2.3 untuk router. Berarti untuk ISP-nya 2.1. Begitu. Oke. Setelah internet sudah didapatkan oleh router, kita coba masukkan alamat IP. Caranya tinggal klik IP address. Di sini sudah otomatis menambahkan address untuk Ether 1. Cara tadi ini DHCP client ini sudah otomatis menambahkan IP address, menambahkan DNS, lalu menambahkan gateway. Nih. Jadi kita nggak perlu nyeting DNS, nggak perlu nyeting gateway dan IP address untuk Ether 1. Lebih simple, lebih mudah. Oke. Lalu kita coba masukkan alamat IP yang sudah ada di pengalamatan ya. Caranya tinggal klik IP address. Nah, di sini ada tombol plus, kita klik plusnya. Kita coba masukin alamat yang sesuai dengan ini. Nah, lihat. VLAN 10 itu 10.1, 20 21, 30 30.1, VLAN 50 50.1. Oke, kita coba satu-satu dulu. Ini kita masukin 10.1/24 ya, jangan lupa dikasih /24. Interface-nya VLAN 10. Oke. Apply, copy, tinggal rubah ininya 20 dikasih 2 interface-nya ya. Sesuaikan.
copy, lalu 30 RPS TOI, apply, copy yang terakhir 50, VLAN 50, apply, oke. Sudah tertambah semua 10, 20, 30, 50 plus alamat ini ya. Di router punya 5 alamat, VLAN-nya 4, router ke modemnya 1. Gateway-nya 1 ya. Dia router ini satu alamat, satu alat, 5 alamat, gateway-nya 1, dia ke modem 10, 10, 10, 1. Kalau di realnya itu 10, 10, 192, 168, 2.1. Oke. Nah, setelah ini selesai, kita tambahkan DNS. Caranya tinggal klik IP DNS. Karena sini sudah ada dari DHCP server, DHCP client, kita tinggal checklist aja. Allow remote request-nya, terus tinggal apply, oke. Selesai DNS, lalu kita setting NAT di IP, firewall, NAT, ingat klik di NAT, jangan klik di filter rules ya. IP, firewall, NAT, plus kita tambahkan di sini src NAT. Out interface-nya kita pilih ISP. Di general ya, src NAT, out interface-nya ISP nih, jangan yang lain. Out interface, oke. Lalu action-nya, di tab action kita pilih masquerade, apply, oke. Nah, ini sudah selesai. NAT fungsinya untuk menghubungkan port-port yang lain agar bisa terkoneksi dengan internet. Jadi kalau NAT-nya belum diaktifkan, yang bisa internetan hanya routernya saja. Port yang lain yang ada pada router itu tidak bisa terkoneksi. Oke. DNS udah tadi ya. Lalu kita ke DHCP server. Coba kita klik IP DHCP server. Kita tambahkan sesuai yang ada. Ini lab 1, lab TKJ 1 ya. RPS TKJ 2, RPS TOI dan aula. Kita tambahkan masing-masing DHCP server. Apa fungsinya? DHCP server itu untuk memberikan alamat secara otomatis. Jadi kalau misalkan ada komputer yang langsung dicolokin ke sini di lab, itu di lab tidak usah, di komputer lab tidak usah menambahkan IP di komputernya seperti yang kita tadi ya. Kita nggak usah nambahin IP di sini kalau misalkan pakai DHCP client. Tapi kalau misalkan kita tidak pakai DHCP server, kalau kita pakai DHCP server, yang ini kita biarkan saja obtain, nanti akan otomatis dapat alamat gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tidak pakai DHCP server, itu kita harus pakai ini IP-nya berapa, subnet masknya berapa, gateway-nya berapa, DNS-nya berapa dan lain sebagainya. Oke ya. Karena ini masih lab biasa, jadi di DHCP server saja cukup. Oke, itu fungsinya ya. Caranya tinggal klik IP DHCP server. Jangan tambahkan dengan plus, tapi kita tambahkan dengan DHCP setup. Klik DHCP setup. Interface-nya kita pilih satu-satu. VLAN 10 dulu ya. Di next, ini DHCP address space-nya /24. Gateway-nya 10.1. Address given out-nya, nih yang perlu diperhatikan nih. Ini given out. Kalau misalkan kita tidak rubah, dia memberikan 253 alamat. 2 sampai 254 ya. Ke dalam tadi RPS TKJ 1. Nah, sekarang kita lihat di RPS TKJ 1, kalian cuma menulis alamat sebanyak 10 alamat karena hanya ada 10 komputer di sana. 2 sampai 11. Jadi sesuaikan dengan ini ya.
Walaupun kalau ini pun nggak masalah, tetap bisa connect. Tapi nanti ketika ada penambahan komputer, itu kita nggak usah setting-setting di sini lagi, gitu ya. Sesuaikan saja dulu 2.11 sesuai dengan ini ya, tuh 10.2 sampai 10.11, 10.2 sampai 11. Tinggal next, DNS sudah terisi, tinggal next lagi, list time-nya biarkan 10. Next lagi sampai setup has complete successful. Tinggal oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk ketiga lainnya. RJ2 tinggal next. Nah ini 2011 juga. Oke, untuk toy-nya sama. Oke, lalu yang terakhir untuk aula, kita coba lihat. Aula itu dia punya akses poinnya punya alamat 50.254. Jadi yang diberi untuk device-nya itu 50.2 sampai 50.253. Jadi hanya 252 alamat. Atau 253 ya. Segitulah. Setup, aula. Nah ininya 254-nya kita jangan berikan, karena 254-nya itu punya akses point, nanti kita settingnya di akses point. Nanti 253. Next. Selesai. Ini sudah diberi DHCP server semua ya. Oke, setelah DHCP server selesai, ini yang langkah terakhir untuk router, kita ke Queues. Queues ini untuk membatasi bandwidth masing-masing lab. Ya, karena peruntukannya kan beda, lab dan aula ya. Nah, untuk lab itu kita berikan masing-masing 5 mega. Kalau untuk aula kita berikan 10 mega. Soalnya gimana? Tinggal klik queues. Lalu di sini ada simple queues. Tinggal plus, namanya kita kasih RPS TKJ1. Ini nama bebas ya. Yang penting kalau VLAN 10 boleh, RPS TKJ1 boleh. Yang penting targetnya nih. Targetnya kalau di RPS TKJ1 berarti VLAN 10. Di sini ada target upload. Target uploadnya tadi kan 5 ya. Target downloadnya juga 5. Kalau sudah tinggal klik apply. Lalu kita tambahkan lagi copy RPS TKJ 2. Oke, RPS TKJ 2 targetnya 2. Di sini juga VLAN 20. Target upload dan download sama 55, tinggal apply. Copy. Di sini RPS sorry. RPS TOI. Ininya 30 ya. Ini 55. Ini buat aula. VLAN 50. Ini kita kasih 10 lebih dari lab ya. Oke. Nah, queue sudah selesai dibuat. Nah, setelah ini baru kita setting si switch manageable. Nih ya, switch manageable. Lalu setelah switch manageable selesai, kita baru setting si access point.